Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli dengan NIM 312410669, Prodi Teknik Informatika. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pertemuan 13 dari Pak Makmum Effendi yang berjudul Algoritma Pengurutan atau Sorting dan Implementasinya di Python. Bubble Insertion Selection untuk pemrograman Python. Sorting atau pengurutan. Pengurutan atau sorting adalah proses mengatur elemen-elemen dalam suatu koleksi data secara berurutan berdasarkan kriteria tertentu, seperti nilai numerik atau urutan abjad. Konsep algoritma pengurutan merupakan dasar dalam ilmu komputer dan pemrograman, karena pengurutan sangat umum digunakan dalam berbagai aplikasi untuk mengatur data agar lebih mudah dicari, diakses, dan dianalisis. Konsep algoritma sorting ada beberapa, yaitu komparasi dan penukaran. Algoritma pengurutan membandingkan elemen-elemen data untuk menentukan urutannya. Yang kedua ada stabilitas. Pengurutan stabil mempertahankan urutan relatif dari elemen-elemen yang memiliki nilai yang sama. Yang ketiga ada efisien. Algoritma pengurutan perlu efisien dalam hal waktu dan ruang yang dibutuhkan. Yang keempat ada adaptif. Algoritma pengurutan adaptif dapat memanfaatkan informasi tentang data yang hampir terurut untuk mengurangi komparasi yang diperlukan. Keperluan algoritma pengurutan itu ada 4. Yang pertama ada pencairan efisien, yaitu data yang terurut memungkinkan pencariannya efisien. Yang kedua, pemrosesan data. Dalam aplikasi yang memerlukan pemrosesan data berulang kali, data yang terurut dapat menghemat waktu pemrosesan. Yang ketiga, ada presentasi data. Data yang terurut lebih mudah dipresentasikan kepada pengguna dalam bentuk yang terstruktur dan mudah dibaca. Yang keempat, ada analisis statistik. Data yang terurut memudahkan analisis statistik seperti menghitung median, kuartil, dan nilai ekstrem. Keperluan algoritma pengurutan. Keperluannya juga ada beberapa lanjutan dari sini. Keperluan algoritma pengurutan itu lanjutannya penghapusan duplikat, yaitu pengurutan memudahkan identifikasi dan penghapusan elemen duplikat dalam data. Lalu selanjutnya penggabungan data. Dalam proses penggabungan dua atau lebih set data, data yang terurut dapat diintegrasikan dengan lebih efisien. Selanjutnya ada optimasi algoritma lain. Beberapa algoritma lain seperti algoritma untuk mencari elemen terbanyak atau menghitung inversi dapat dioptimalkan dengan menggunakan data yang berurut. Nah, ada jenis-jenis algoritma pengurutan. Yang pertama ada bubble sort, algoritma sederhana di mana elemen-elemen dibandingkan secara berpasangan dan ditukar jika urutannya salah. Yang kedua ada insertion sort. Algoritma ini menganggap elemen yang belum diurutkan sebagai satu set kartu yang diambil satu persatu dan dimasukkan ke tangan yang telah diurutkan secara benar. Ini cocok untuk data yang sudah dalam keadaan hampir terurut. Selanjutnya ada selection sort. Algoritma ini secara berulang memilih elemen terkecil dari sisa data yang menukar elemen tersebut dengan elemen pertama yang belum terurut. Nah, bubble sort. Bubble sort adalah salah satu algoritma pengurutan yang sederhana, tetapi biasanya tidak efisien untuk digunakan pada data dengan jumlah yang besar. Prinsip dasar bubble sort adalah dengan secara berulang membandingkan pasangan elemen bersebelahan dalam koleksi data dan menukar mereka jika urutan mereka salah. Proses ini terus diulang hingga tidak ada lagi penukaran yang diperlukan, menunjukkan bahwa data sudah berurut. Jadi terus diulang sampai datanya berurut. Langkah-langkah bubble sort. Jika dibandingkan dua elemen bersebelahan dalam koleksi data. Jika urutan kedua elemen tersebut salah, elemen pertama lebih besar dari elemen kedua, tukarlah elemen tersebut.
Pindah ke pasangan elemen berikutnya dan ulangi langkah 1 sampai 2. Ulangi langkah 1 sampai 3 untuk seluruh koleksi data hingga tidak ada lagi penukaran yang dibutuhkan. Nah, ini ada contohnya literasi 1, literasi 2, literasi 3, literasi 4, literasi 5, array awal, pseudocode-nya seperti ini, daftar item yang diurutkan. Ini pseudocode-nya seperti ini. Nah, ini ada kelemahan bubble sort. Kelemahan utama dari bubble sort adalah kompleksitas waktu yang buruk dalam kasus-kasus terburuk dan rata-rata. Waktu eksekusi bubble sort adalah O2, di mana N adalah jumlah elemen dalam koleksi data. Algoritma ini seringkali digunakan hanya untuk tujuan pendidikan atau dalam kasus-kasus di mana jumlah data sangat kecil dan performa bukanlah faktor kritis. Nah, yang kedua ada insertion sort, tapi mungkin saya akan menjelaskan hanya di bagian bubble sort saja karena waktunya tidak mencukupi. Jadi, sekian untuk video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.